Oke, ini MC. Siap. Kayaknya Firda udah dari tadi udah siap banget nih, udah ready banget. Panitia mah gitu ya, harus awal-awal gitu ya. Ya, Kak. Yang lain kemana panitianya? Cuman Firda aja. Teman-teman yang lain ada beberapa yang udah bergabung, Kak. Oh gitu. Firda suaranya kecil sekali loh. Powernya ditambah. Baik, Kak. Belum udah dikomentarin gitu ya Firda ya. Nggak apa-apa. Suaranya Bu Enti udah jelas. Saya sudah jelas nggak? Iya, sudah jelas, Kak. Saya nggak punya background apa. Ini nggak ada yang ngasih, tapi nggak apa-apa lah, ini aja lah ya. Soalnya nanti kalau pakai background nanti warnanya berubah lagi nanti. Soalnya Bu Enti lagi pakai hijab warna hijau gelap gitu kan ya. Nanti kon nggak nyatu gitu loh. Oke, kita tunggu aja teman-temannya dulu. Suara saya jelas ya, Firda ya? Iya, jelas, Bu Helmina. Oke. Selamat pagi Bu Elmina. Selamat pagi, Kakak Wenti. Apa Kak. kabar? Kabar baik Kakak. Itu first time loh ini. Ini ada Bu Rizka loh di sini, tapi dia tidak menampakkan ya Bu Helmina ya. Iya, lagi sibuk ini ngurusin saya. Sibuk apa mah dia? Sibuk nih, udah komunikasi nih dia. Caranya ini saya panggil Mbak, Kakak atau apa ini Bu Helmina, masih muda banget semuanya ini kan. Masih jiwa muda lah kita nih. Ya, senyamannya Bu Wenti aja. Bu aja ya, karena di sini lagi ini kita Bu aja ya. Kalau di luar nanti beda lagi gitu ya. Beda lagi ya. Asik sebentar. Apa saya ya yang ini ya? Tak gedein dulu deh punya saya suaranya. Iya, Oh benar. Udah saya gedein punya saya. Ya. Saya nggak pakai headphone tapi nggak ini ya, suaranya nggak nyempreng ya. Enggak. Nggak pakai headphone. Udah jelas, Bu. Oke, bentar ya. Baik, untuk kegiatannya mungkin bisa saya mulai sekarang. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Tesi Tantriana selaku Ketua Program Studi Manajemen UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang terhormat, Ibu Wenti Krisnawati selaku pengisi materi. Yang terhormat, Ibu Helmina Ardian Fitri selaku moderator. Serta yang terhormat, saudara-saudari peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari pemateri yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen UIN Sunan Ampel, Surabaya. Webinar peningkatan kompetensi series 2 ini mengusung tema Level Up Your Communication Skill. Sebelum webinar dimulai, maka perkenankan saya untuk membacakan tata tertib dan susunan acara pada pagi hari ini. Tata tertib peserta. 1. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. 2. Ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber dengan dipandu oleh moderator, dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom dengan menyebutkan nama. Susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Pemaparan materi. 4. Sesi tanya jawab. Dan 5.
Penutupan. Marilah kita buka webinar hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Program Studi Manajemen UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Tantriana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wenti. Selamat pagi Ibu Desi. Baru pertama kali bersua dengan Bu Wenti. Semoga bisa bersua dalam kondisi offline ya Bu. Amin ya Allah, pasti amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini Prodi Manajemen melakukan webinar series yang kedua setelah kemarin ada pelatihan marketing online, yang kedua ini ada pelatihan level up your komunikasi. Semoga mahasiswa semester 3 ini bisa lebih bagus dan lebih baik lagi ketika nanti berkomunikasi, nanti bisa bermanfaat ketika mereka lulus, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, dan bisa memanfaatkan materi kita kali ini ke depannya. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga acara pagi ini bisa berkah dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih kehadirannya Bu Wenti pada di Prodi Manajemen secara online untuk sekarang ini. Semoga ke depannya bisa bersua dalam kondisi yang lebih baik dan sehat semua. Terima kasih juga buat Bu Rahma, Bu Rizka, Bu Helmina, Firda yang telah mengereng acara ini. Semoga acaranya bisa lancar sampai akhir. Saya tidak pakai background di belakang karena pecah kalau saya pakai background. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ingin menyapa. Gimana teman-teman? Sehat semua kan? Sudah UT semua? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Semoga sehat semua, segera menyusun KRS ya untuk mata kuliah semester depan, dan semoga kita berjumpa di semester depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau perlu alat tulis dicatat, kalau perlu direkam, manfaatkanlah kesempatan pagi hari ini, mumpung ada pemateri kita yang luar biasa. Amin. Mungkin hanya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Desi Tantriana selaku Ketua Program Studi Manajemen UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator, Ibu Helmina Ardian Fitri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon izin sebelumnya, saya akan share screen CV pemateri. Terima kasih kepada Mbak Firda selaku MC webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Helmina Ardian Fitri sebagai moderator yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini dengan judul Level Up Your Communication Skill ya. Tujuan diadakan webinar ini adalah untuk meningkatkan soft skill public speaking teman-teman peserta, di mana public speaking ini nanti sangat penting sekali ya untuk dikuasai dalam dunia perkuliahan maupun nantinya akan digunakan dalam dunia kerja ya. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Prodi Bu Desi Tantriana MM, kemudian yang saya hormati Bu Wenti Krisnawati SE MSM CPS selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan selamat datang untuk peserta webinar ini ya. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Masih loading kayaknya Bu Helmina. Iya.
Jadi beliau ini merupakan praktisi dan akademisi yang sangat kompeten dalam bidang public speaking ya. Di mana Bu Wenti ini sudah memiliki sertifikasi banyak sekali dan utamanya adalah public speaking ini. Nah, jadi ini adalah kesempatan untuk teman-teman untuk belajar, menggali, menimba ilmu lebih banyak tentang public speaking ini dari pakarnya gitu ya. Amin ya Allah. Kalau tidak bisa di-share CV, saya sudah mengutarakan semuanya, begitu ya? Iya, nggak apa-apa lah, diutarakan aja, mungkin lagi nggak bisa tuh. Ya. Jadi baik, tidak usah berlama-lama ya Bu ya. Iya. Kita sambut Bu Wenti untuk menyampaikan materi webinar hari ini. Ya, sudah masuk di saya kah? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ini screen-nya dimatiin dulu Mbak Firda. Saya ingin menyapa. Teman-teman, selamat pagi. Teman-teman, Bu Wenti kalau umpamanya ngisi acara ataupun kuliah, biasanya Bu Wenti selalu meminta kepada audiens untuk on cam. Ayo, di on cam kan dulu. Yang sekiranya memang bisa banget di on cam kan nggak apa-apa, audionya dimatiin aja dulu. Sekarang di on cam kan dulu untuk yang pertama kali. Ini adalah salah satu bagian dari komunikasi, yaitu komunikasi nonverbal gitu ya. Teman-teman di jalan atau bagaimana ya? Ini ada ini mah dosen-dosennya mah masih muda-muda, saya bingung nih mau panggil yang mana ini dosennya ini ya. Nanti kalau saya panggil namanya mah keliru gitu ya. Aduh, masa saya panggil satu-satu, Ibu Aulia, Ibu Agnes, Ibu Tarisha, udah kayak majelis taklim ya, dipanggil ibu-ibu satu-satu nanti ini. Ya, teman-teman mungkin sekiranya bisa di on cam-kan dulu sebentar teman-teman sebelum Bu Wen masuk kepada materinya dulu ya. Tarisha dari Unipa, Bu Desi lagi ini mungkin ya, Bu Desi lagi sibuk mungkin nih. Aduh, untung ya tadi tuh Bu Desi udah menyampaikan dulu. Kalau nggak saya panggil Desi Tantriana. Aduh, Bu Wenti itu Kaprodi, Bu Wenti ya kan. Salsabila, Yunita Rahmawati, Zaki, Vio, Rosita, Aviatul, ini adalah salah satu bentuk kalian ketika kalian ingin berkomunikasi nantinya setelah lulus kuliah. Karena ketika kita lulus kuliah bukan hanya terkait dengan akademik aja yang akan kita perhitungkan ataupun user perhitungkan, tapi bagaimana komunikasi nonverbal kalian ya. Mohon kiranya untuk bisa on cam dulu teman-teman sejenak ya. Insya Allah waktu yang cuman sejaman mungkin ya, ini akan saya maksimalkan lah untuk teman-teman bisa dipakai serius, bisa dipakai untuk nanti lulus kuliah kalian atau selama kalian nanti kuliah. Ya, selama kalian berada di bangku kuliah ini penting banget. Oke, ya masih saya tunggu. Yang lainnya, Zahira, Zainur, Sintaelna, Tarisha. Aduh, ini mudah-mudahan bukan dosen ya, Tarisha saya panggil dari tadi, Tarisa gitu kan. Lalu Atlasana, Salsabila. Oke, ini udah beberapa ada yang sudah on cam. Saya tunggu yang lainnya untuk on cam juga. Nah, udah mulai banyak nih untuk yang on cam. Nanti masuk di channel YouTube-nya Bu Wenti gitu kan ya. Gila, eksis banget mah Bu Wenti di sosial media. Yaitu kita jualan dong, ya kan? Teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Saya doain nanti yang ikut hari ini webinar, lulusnya cepat, dapat kerjanya cepat ya, rezekinya lancar gitu kan ya. Amin, ya Allah, amin, amin, amin. Enak banget. Saya lama-lama kayak Mama Dede, ini bukan majelis taklim, Benti ya. Tolong. Mbak Firda, yang cantik, yang manis ya. Mbak Firda, ini saya bisa share screen nggak sih Mbak Firda? Iya, bisa. Ya, dimulai. Saya udah jadi host ya. Oke, sudah di sini saya sudah. Gak apa-apa Mbak Firda, saya aja Mbak Firda. Mbak Firda, Mimi copy dulu. Oke, teman-teman di sini udah masuk ya terkait dengan komunikasi. Teman-teman, saya dikontak oleh pihak manajemen, prodi manajemen UINSA.
ini adalah the first time saya collabs gitu ya. Saya diundang oleh UINSA, suatu kehormatan buat saya untuk bisa bergabung dan bisa mengisi acara di UINSA, apalagi terkait dengan yang namanya komunikasi. Karena di sini kompetensi saya adalah komunikasi, teman-teman, ya kan? Jadi teman-teman, hari ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita berkomunikasi selama kuliah hingga nanti kita lulus kuliah, ya. Bu Wenti deh jamin deh, insya Allah kalian insya Allah nanti ketika kalian lulus kuliah nggak sia-sia deh pernah ikut di webinarnya Bu Wen kayak gitu ya. Bu Wenti juga ini banget ya, Bu Wenti ini di sosial media aktif banget lah ya. Jangan lupa subscribe ya Wenti Krisna dan follow juga Instagramnya Bu Wenti, tetap promosi marketing ya. Bu Wenti mah manajemen pemasaran ya, harus dong kita menjual diri dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, yang Bu Wenti ajarkan hari ini atau kita sharing adalah public speaking. Tapi pertama kali, biar nggak tegang-tegang, biar nggak ngantuk gitu ya, teman-teman bisa buka menti.com ya. Bu Wenti pengen tahu dulu terkait dengan apa itu komunikasi versinya kalian. Ayo, udah pernah kan? Pasti Bu dosennya udah mengerti nih. Ini udah permainan udah setahun 2 tahunan lah ya gamesnya ya. Kalau biasanya kita Mobile Legends-an, PUBG-an ya, kita masuk di sini dulu. Mobile Legends-nya nanti dulu, teman-teman. Teman-teman bisa masuk di menti.com. Bu Wen tunggu ya. Nanti ketika masuk di menti.com, masukkan kode ini ya. Nanti Bu Wenti ini apa namanya? Bu Wenti share. Jangan lupa juga, Bu Wenti hari ini ada giveaway loh, beruntung sekali loh kalian hari ini. Nanti yang mempunyai pertanyaan yang bagus dan aktif adalah satu buku dari Bu Wenti yang luar biasa untuk teman-teman semuanya. Ayo dimasukkan dulu menti.com-nya. Apa yang ada 3 nanti ya, ada 3. Udah mulai masuk di menti.com. Ini jawabnya singkat-singkat aja teman-teman, masukkan kode. Ya, masukkan kode. Harus aktif ya nanti ya teman-teman ya. Komunikasi. Udah, saya cek ya. Saya cek di ini saya pertanyaan pertama. Ayo, Mas. Kodenya tadi berapa? Ini ya, kodenya 82585487. Mbak Firda mungkin bisa dibantu saya kodenya ditulis di chat, takut ada yang lupa atau ketinggalan. 82585487. Sepengetahuan kalian aja ya terkait dengan komunikasi ya, nggak usah susah-susah, bukan kuliah mah, ini cuman sharing ya. Ini workshop. Jadi nggak terlalu ribet-ribet banget. Ya, saya buka dulu untuk yang pertama. Loh, kok votingnya di close? Bentar ya teman-teman. Kenapa ini ke close? Aduh. Udah bisa masuk nggak? Ada yang berbuka suara? Udah bisa masuk nggak teman-teman? Sudah bisa masuk. Udah bisa masuk ya. Saya cek dulu ini kenapa di saat-saat tidak pasien. Ayolah, tolong Mentimeter bekerja samalah. Ya, pertanyaan yang pertama tadi. Oke. Oh iya, tapi tulisannya voting is close. Oh, voting tadi is close ya? Jadi nggak bisa disubmit. Oke, baik. Kita buka yang kedua aja, biar langsung. Sabar ya, sabar. Salah satu hal terpenting dalam komunikasi adalah sabar.
Tapi kalau katanya Ustadz mah sabar dan perbaiki sholat. Wah, saya kalau ngisi di UINSA gitu kan ya harus tahu nih masalah-masalah agama nih ya. Sabar, hidup mah harus sabar dan perbaiki sholat gitu ya. Dapat ruhnya UINSA belum nih Bu Wen nih? Oke, kita masuk yang ini aja. Semoga ini tidak di close. Mungkin karena ini ya. Mungkin karena Bu Wenti udah simpen tadi malam. Tapi Bu Wenti nggak nge-close loh. Bentar ya, sabar ya teman-teman. No, oke deh. Kalau kayak gitu, add slide aja. Oke, Bu Wenti tulis di sini. Oke. Present, apa yang kalian rasakan ketika berbicara di depan umum? Teman-teman, ini kodenya 95720920. Udah, itu. Silakan. Kodenya udah 9572092002. Ini kayaknya buat semua orang ya. Apa yang kalian rasakan ketika berbicara di depan umum? Satu pertanyaan aja. Teman-teman, Bu Wen udah siapkan satu gift ini ya. Ini spesial dari Bu Wenti karena hari ini Bu Wenti mau bagi-bagi hadiah di channel YouTube-nya Bu Wenti dan juga Instagram Bu Wenti. Ya, ini bermanfaat banget buat semester nanti kalian mau skripsi gitu kan ya. Wah, amal jariah nih mah. Udah bisa ya? Udah masuk ya? Oke, kita coba yang sudah ngisi berapa orang. Ya kan. Ini mengganggu sekali ini. Apa yang kalian rasakan? Belum ada yang masuk nih. Di 95720920 satu pertanyaan aja dari Bu Wenti dulu. Udah bisa submit? Oke, udah mulai ada satu orang. Takut salah bicara, canggung, belum percaya diri. Oke, yang lainnya? Ada 2 orang. Bergemetar. Dingin kali ya. Bergemetar. Grogi, takut salah kata Bu Wen. Oke, udah mulai masuk jawaban-jawabannya. Gugup. Wibawa meningkat. Wah, ini keren nih, wibawa meningkat nih. Kayaknya udah terbiasa ngomong di depan umum nih teman nih. Ya, baru 7 orang. Apa yang kalian rasakan ketika berbicara di depan umum? Deg-degan, bergemetar, takut salah bicara, keringat dingin, nervous, wibawa meningkat, belum percaya diri, tapi cara buat nyampein, belum percaya diri buat nyampein, gugup, yang paling banyak gugup. Ada lagi teman-teman, ini penting banget ya selama kalian di kelas biar kalian dapat nilai yang bagus nih dari dosen nih ya. Nanti kalau memang ada kurang-kurang atau ada yang kurang pas bisa di ini ya Bu Helmina ya. Bisa didiskusikan nanti. Baik, masih 13, saya tunggu 20 lah gitu ya. Oke. Teman-teman sering keserimpet kata-katanya, kurang percaya diri dan bergemetar. Nanti Bu Wenti kasih tipsnya, Bu Wenti kasih tekniknya, biar ngomongnya nggak beribet ya. Kalau disuruh ngasih sambutan, kalau disuruh ngomong di depan ya, biar nggak ngomong kemana-mana, gimana tuh Bu caranya Bu ya. Nah itu, Bu Wenti tuh udah dari SMA tuh udah mulai seperti ini teman-teman, berani bicara di depan umum. Berpidato waktu itu. Nah, udah banyak nih teman-teman. Thank you, terima kasih banyak. Udah banyak yang ngisi. Ternyata paling banyak adalah cara apa yang kalian rasakan ketika berbicara di depan umum adalah canggung, gugup, gemetar, grogi, takut salah bicara. Nah, ini benar banget nih.
langsung blank, deg-degan, gemetar saat berbicara. Nah, ini Bu Helmina, ini mahasiswa Bu Helmina ini ya, ini yang ada di UINSA, anak-anak manajemen semester 3 ini. Kita bisa tahu ya Bu Helmina, jadi itu yang mereka rasakan saat ini. Baik teman-teman, masih terus banyak yang mengisi nih, thank you, terima kasih banyak, nervous, canggung, dan gugup itu pasti. Baik, langsung aja Bu Enti langsung ke materinya. Udah yang itu Bu Enti langsung ke materi. Udah share screen masuk materi nggak? Mbak Firda? Iya, baik, sudah Bu. Bu Helmina udah masuk ya materi saya? Sudah dari tadi. Udah ya. Yang ini sudah masuk di slide hal yang membuat takut berbicara ya? Iya. Oke, baik. Teman-teman, ini ya, perlu kita sadari teman-teman, apapun pekerjaannya, Bu Enti, Bu Enti di sini mengajarnya di Universitas Muhammadiyah Gresik. Sekarang Bu Enti menjabat selaku Kepala Pusat Bisnis atau Pengembangan Bisnis dan Inovasi. Nah, kerjaannya Bu Enti ini selalu keluar kampus, tidak hanya di dalam kampus, untuk bekerja sama dengan orang-orang eksternal. Dibutuhkan kemampuan berbicara verbal dan juga non-verbal ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau umpamanya Bu Enti itu ke perusahaan-perusahaan, apa sebenarnya yang sering dikeluhkan oleh perusahaan ya kepada lulusan-lulusan di seluruh kampus yang ada di Indonesia? Satu aja Bu Enti, yaitu komunikasi. Oh alah, Bu Enti, siapa sih yang nggak kenal kampus UNER, anaknya pinter-pinter? Siapa sih yang nggak kenal anak kampus ini? Wah, katanya anaknya pinter-pinter. Tapi setelah mereka masuk, banyak sekali dari mereka yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Mulai dari non-verbalnya ya, cara berpakaian, ya, cara berbicaranya. Kadang Bu Enti yang IPK-nya tinggi-tinggi Bu Enti, aduh cenderung itu egonya tinggi Bu Enti. Teman-teman itu dihindari ya teman-teman nanti ketika kalian lulus ya. Ini Bu Enti berdasarkan hasil survei. Perusahaan tuh maunya itu sebenarnya udah nilainya biasa aja, ya gak jelek-jelek amat gitulah ya. Pokoknya itu ya layak lah gitu ya. Tapi yang paling penting adalah komunikasinya. Masuk sangat sopan, wanginya enak, mohon maaf nih agak kasar nih nantinya ya, gembel gitu ya, udah mukanya kusut dan lain sebagainya. Itu teman-teman, itu yang sangat perlu dihindari oleh teman-teman. Nah, ini yang sering Bu Enti temukan di kelas. Jadi ini kan masih semester 3 ya Ibu Helmina ya, masih semester 3, masih muda. Nah, bagus banget kalau kalian dari sekarang kalian udah punya bekal seperti ini. Ini yang sering Bu Enti temukan ketika di kelas, teman-teman. Ketika di kelas, hal yang membuat takut berbicara di depan umum. Karena kita di kelas pasti presentasi, teman-teman. Pasti itu, pasti presentasi. Sekarang masih online. Kalau umpamanya nanti offline, semester 3 belum Bu Helmina, semester 3 belum merasakan offline ya Bu Helmina ya? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Nanti ketemu sama Bu Helmina nanti ya, pas offline. Nah, apa sih yang sebenarnya membuat mereka itu takut sebenarnya teman-teman? Yang pertama itu adalah trauma. Nih ya, trauma. Pernah sekali ngomong di depan umum, nggak mau lagi dia. Padahal ya hidup nggak segitu-gitunya amat gitu ya. Nggak seburuk yang kalian pikirkan gitu ya. Trauma disorak ibu teman-temannya. Kan gaya begitu anak muda ya. Itulah anak muda ya. Itu membuat trauma diri kita. Biasanya begitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau Bu Wenti mah bodo amat, who cares gitu ya. Kita sekolah bayar gitu ya. Saya nggak mau sia-sia ketika saya kuliah nanti. Apapun yang saya dapatkan harus benar-benar sesuai dengan harapan saya. Walaupun ada sedikit yang agak meleset, tapi saya harus tetap percaya diri. Itu kalau saya nggak mau trauma. Biarpun teman mau seperti apa, itu udah biasa teman-teman yang masih duduk di bangku semester 3 nantinya. Itu udah biasa teman-teman. Jangan terlalu dipikir ya, jangan terlalu dipikir. Nah, yang kedua tidak ada dukungan dari lingkungan. Maksudnya begini, ini sesuai dengan apa yang Bu Wenti ini ya, temui di kelas kadang itu ya. Ini berdasarkan pengalaman juga. Tidak ada dukungan dari lingkungannya, dari teman-temannya. Kamu hari ini presentasi, tapi teman-temanmu nggak siap. Lingkungan kamu juga
aduh awak muai. Nah, itu akhirnya kalian grogi, takut dan lain sebagainya. Itu yang dirasakan oleh teman-teman. Itu yang sering terjadi, teman-teman. Takut dengan kritikan. Teman-teman di bangku semester 3, ya Allah masih mudah banget gitu ya. Teman-teman nanti kalau memang kalian presentasi pasti ada teman yang akan nanya, ada teman yang akan nanggapi. Kalian tidak siap dengan kritikan, takut dengan masukan ya. Ya, kalau saya buat ngapain gitu ya? Buat apa kuliah kalau udah kalian takut seperti itu? Ingat, Bapak Ibu di rumah kerja buat kalian panas-panas. Oh enggak kok Bu, Bapak saya kan kerjanya PNS Bu. Bapak saya kerjanya di kantor yang ber-AC. Kamu nggak pernah tahu kan kalau bapak kamu atau ibunya dimarahin bosnya atau banyak kerjaan, pusing kepalanya, nggak pernah tahu. Yang kalian harus tahu, kalian harus melakukan yang terbaik. Kalau di kelas nanti kalian itu dikritik atau dikasih masukan, itu tidak apa-apa teman-teman, didengarkan saja. Anggap aja ini feedback. Dalam komunikasi teman-teman, feedback itu tidak perlu ditanggapi. Kalau memang kalian merasa itu memang benar, cerna dan perbaiki. Tapi kalau memang itu merasa nggak apaan sih komentarnya, ya udah biarin aja. Ya, feedback. Kalau kamu dikomentarin, itu anggap aja feedback. Dan feedback nggak perlu dikomentarin, nggak usah dikomentarin balik. Mbak ini harusnya begini, kan yang bagus begini. Loh enggak, ini kan begini, akhirnya debat. Kalian butuh feedback dari orang-orang. Legowo ya, legowo istilah Jawanya gitu ya. Sabar. Kalau kata Ustadz Saat, sabar dan perbaiki sholat ya. Gitu mah. Jadi teman-teman jangan takut. Bu, kalau nanti saya aktif di kelas nanti dinyinyiri sama teman. Itu udah biasa teman-teman ya. Itu mah udah biasa. Nanti kalau kalian itu aktif terus antara di JPDW. Jawabannya aku ya iso saja nih. Untuk ayo orang ikut ayo gantian po ya. Kalau kalian merasa seperti itu, ya dijawab dong. Jangan sampai nunggu teman yang selalu menjawab, itu jawab terus. Giliran ada teman yang sering jawab, kalian apain? Kalian nyinyiri, ya kan? Kalian nyinyiri dan kalian anggap dia sok pinter. Jangan seperti itu teman-teman. Dan teman-teman yang sering jawab, jangan khawatir, tetap aja aktif di kelas. Itu wajib, itu pasti poin plus deh. Ini ada dosen-dosennya ya di sini, itu pasti poin plus itu nanti kalau kalian melakukan yang namanya aktif di kelas ya, kenal sama dosen bisa notice kalian ya, wah anak ini ya yang selalu bagus kalau main di kelas, dia sopan kalau membawakan sebuah penyampaian, udah sopan, pinter, aduh luar biasa. Sekalipun kalian nanti jawabannya salah teman-teman, ataupun kalian presentasinya ada yang kurang pas, tidak apa-apa, nanti diperbaiki. Dosen pun akan memahami ya. Nanti seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya adalah ekspektasi tidak sama dengan realitanya. Wah, udah siap nih ya, udah siap presentasi, ternyata pas lagi di perjalanan, pas presentasi atau pas udah di depan udah ngeblank, grogi, itu bisa terjadi teman-teman, bisa terjadi banget. Solusinya seperti apa? Ya udah selesai. Kalau ada yang salah udah nggak apa-apa, jangan dipikirkan, nanti kalian bilang minta maaf, bisa diperbaiki lagi, nggak usah otot-ototan. Itu kalau Bu Wenti lakukan selama Bu Wenti di bangku kuliah ya, di bangku kuliah alhamdulillah lancar lah kuliahnya. Yang terakhir adalah persiapan yang kurang. Kalau presentasi usahakan ya semuanya udah siap, mau materi jangan kebiasaan materi itu ditaruh kalau di flash disk ya, email gitu kan, yang kan enak, udah nggak bawa flash disk, lupa, nggak di-share ke teman-temannya, wah itu poin. Kalau Bu Wenti kalau kayak gitu udah saya kurangi nilainya karena tidak ada persiapan. Itu salah satu bentuk komunikasi. Itu ya, ini beberapa penyakit yang sering ditemui. Teman-teman aktiflah di kelas, tetap aktif di kelas. Jangan takut teman-temannya kalian itu bilang, arek kira jawabannya di PDW, arek kira kalau entah kak tiga konco-konco nilai. Kalian tuh dari tadi ngapain? Sampai bisa diambil temannya terus, ya kan? Nggak boleh seperti itu teman-teman. Harus benar-benar bisa menghargai satu sama lain. Kalau kalian nggak ada yang jawab, ya teman itu lagi yang jawab. Buat yang aktif silahkan lanjutkan ya, prestasi kalian itu seperti itu. Oke, baik teman-teman, inilah yang puncaknya ya, puncak kalian nanti belajar public speaking. Bu Helmina ada. Sebentar, saya nggak bisa ngelihat di sini nih. Ya. Ya, Bu Helmina biasanya ada di sini teman-teman presentasi di depan gitu ya Bu Helmina ya. Ada ketika mereka ada organisasi, ngasih sambutan dan lain sebagainya. Itu biasanya ada ya Bu Helmina? Ada.
ada ya. Baik teman-teman, begini teman-teman, Bu Wenti di channel YouTube-nya Bu Wenti itu sering sharing terkait dengan public speaking, sharing tentang skripsi semuanya, bisa kalian tonton lebih lengkapnya nanti ya, belajar bagaimana kalian menjadi seorang MC, bagaimana menjadi seorang moderator, bagaimana kalian itu memilih kata ya, nanti bisa dicek semuanya. Nah, sekarang Bu Wenti akan mengajarkan kalian minimal kalian berani dulu berbicara. Ini adalah tekniknya ya. Ini adalah tekniknya. Nah, teman-teman, yang pertama ketika kalian berbicara, pastikan ada yang namanya introduction, body, dan juga closing. Ya, introduction teman-teman nanti kalau ada yang tanya silakan di chat ya. Introduction, body, dan closing. Ini teknik dulu biar kalian tidak grogi, tidak gelambiar ngomongnya kemana-mana. Ya, ketika ngomong di depan umum, ketika udah biasa ngomong di depan umum, nanti di kelas bakalan biasa aja juga. Ya, bakalan apa ya? Ya udah santai aja mau ngomong apa, udah terbiasa. Nah, ini tekniknya teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman, kalau berbicara di depan umum, misalnya kalian disuruh ngasih sambutan, misalnya kalian akan opening terkait dengan presentasi di kelas, ini adalah metodenya. Seperti apa Bu Wen? Teman-teman, introduction di sini biasanya ini boleh juga nih buat dosennya ya. Nyun sewu nuhun gitu ya. Punten ya Bu ya. Ini boleh juga buat introduction buat para dosen juga ketika sambutan di depan umum dan juga mahasiswanya. Kalau introduction itu istilah dengan terkait pernyataan, pertanyaan, data, atau fakta, kisah cerita, kutipan, atau humor. Nah, misalnya nih ya, Bu Wenti kasih contoh langsung aja. Bu Wenti mau bahas apa ya? Terkait wisata deh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Langsung masuk ya. Terima kasih. Udah yang terhormat dan lain sebagainya ya. Kita langsung ke introduction-nya. Berdasarkan data yang saya terima di Pemkab atau pemerintah Kabupaten Gresik, bahwasannya telah terjadi penurunan tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Gresik, yaitu sejumlah 50% di antara tahun 2020 hingga 2021. Itu adalah data teman-teman, dan itu juga terkait dengan pernyataan. Nah, udah kalau mau ngomong di depan umum, jangan banyak-banyak ngasih sambutan, jangan banyak-banyak, bisa 3 menit sampai 5 menit, 3 menit itu mah cukup. Kecuali kalian dapat tugas apa gitu ya, lebih dari 5 menit. Tapi kalau umpamanya kalian cuma sambutan, disuruh ngomong mewakili gitu ya, cukup pakai ini aja. Langsung masuk kita ke body, intinya. Kita mau ngapain sih disuruh acara ini, acara apa? Oh, kita mau berbicara terkait dengan strategi peningkatan jumlah wisata. Langsung aja kalau umpamanya teman-teman tadi udah ada data dan fakta, langsung masuk. Jangan lupa transisi ya, ada kata-kata nanti pelatihan itu mah kalau sejam mah kurang gitu ya. Nah, teman-teman, nanti kalian umpamanya udah masuk ke sini, langsung. Baik, sejatinya pemerintah Kabupaten Gresik telah menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan jumlah wisatawan di tahun 2021 hingga 2022. Yang pertama adalah metode A, yang kedua adalah metode B, dan seterusnya. Itu ya, itu nggak nyampe 3 menit nanti teman-teman. Langsung deh closing. Udah ya, closing ya. Kesimpulannya, boleh kesimpulan, rangkuman, kritik, ajakan, proyeksi, kutipan, dan renungan. Nanti saya minta dia contoh kepada teman-teman. Bisa enggak nih ngomongnya, nyampein sedikit aja gitu ya. Kalau kesimpulan teman-teman, boleh, Bu Wenti biasanya ajakan ya. Misalnya nih ya, udah di sini Badi tadi langsung masuk. Baik, sebagai generasi muda dan juga warga di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Gresik, sudah sepantasnya lah kita ikut menjaga kelestarian wisata yang ada di Gresik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baik, terima kasih. Saya Wenti Krisnawati, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah deh, selesai ya. Sambutan 3 menit selesai. Bagus, tidak beribet. Jadi kalau umpamanya udah ada kayak gininya teman-teman, nggak akan gelambiar kemana-mana. Kadang tuh ada teman-teman. Sambutan ya, udah nyampe ke sini dan nyampe ke closing, balik lagi ke body. Misalnya kayak gimana Bu Wen? Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya, hadirin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita bisa memajukan bersama terkait dengan strategi.
peningkatan wisata ini. Strategi peningkatan wisata ini sejatinya adalah balik lagi, gitu kan ya. Nggak boleh teman-teman, ya. Ini adalah tekniknya. Ini adalah teknik. Ini udah kunci dah. Ini nanti kalau Bu Wenti ada yang terbaru, Bu Wenti insya Allah sharing. Ini adalah kunci ketika kalian berbicara di depan umum, biar nggak belepotan, biar nggak grogi, biar nggak ngomong lah, biar kemana-mana. Ya, ini nanti ini ya, benar ya. Ini nanti Bu Wenti akan coba sharing. Ini waktunya Bu Helmina 1 jam aja ya Bu, Bu Helmina. Oke, baik. Lebih seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya sebelum kalian untuk berpresentasi, yang paling penting mau presentasi kek, mau ngomong gimana aja kek, adalah apa? Yaitu terkait dengan grooming atau penampilan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu penting teman-teman. Mulai dari jilbab nih, mah Bu Wenti udah pilih-pilih jilbab dari tadi pagi gitu ya. Bajunya baju apa nih ya? Make up gitu ya. Wardrobe ya. Wardrobe ini kurang banyak nih. Ya, wardrobe, make up, hair dan wardrobe. Make up-nya dijaga ya kan. Kalau kita webinar, usahakan memang ketika kita adalah seorang pematerinya atau kita menjadi seorang MC-nya gitu ya. Itu make up-nya kita harus dijaga. Ya, seperti itu. Ini kan sharing ya teman-teman. Ini adalah suatu ilmu yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Mohon maaf teman-teman, jangan ada ketersinggungan di sini. Ini cuman berbagi saja dari yang nggak ngerti menjadi ngerti. Nah, nanti ya. Karena buat kita dalam komunikasi teman-teman, tidak hanya komunikasi verbalnya, tapi non verbalnya yang dilihat oleh audiens atau orang lain ya. Bu Wenti, saya nggak suka make up. Loh, ya apa terus nek kamu nanti wawancara kerja? Gimana nanti kalau kamu ketemu sama banyak orang? Minimal bedak sama lipstik deh. Udah cukup deh itu. Ya, seger lah. Orang make up itu bukan berarti semuanya gitu ya. Enggak ya. Cuman cukup kalian pakai pelembab, pakai lipstik yang tipis-tipis, bedaknya juga aduh seger banget. Itu mah membuat nyaman orang ya, sesuai sunnah Rasul ya, buat nyaman orang lain, buat baik dari perkataan atau dari diri kita sendiri ya, mulai wangian dan lain sebagainya. Hair atau rambutnya. Rambutnya nanti kalian bisa kalau cewek ya, bisa dirias dulu rambutnya mau model gimana gitu ya, hijabnya yang mau seperti apa. Kadang kita gini teman-teman, alah mek ketemu gini, alah mek gini. Bu Wenti tuh jujur aja ya, mohon maaf nih ya, jujur nih. Bu Wenti acara sekecil apapun pasti Bu Wenti akan mempersiapkan, mulai dari ujung rambut, ujung kaki. Kalau memang lagi buruk-buruk banget, minimal bedak sama lipstik. Jilbab saya rapikan, mungkin nggak bawa baju ini, aduh nggak bawa baju nih ya, tapi jilbabnya saya benar-benar rapikan ya, seperti ini, bajunya dirapikan, make up-nya ada, nggak perlu tebal tapi enak dilihat ya, gitu ya. Itu teman-teman, boleh yang pakai jilbab, yang tidak pakai jilbab, benar-benar ditata terkait dengan grooming ketika komunikasi di depan audiens. Ingat, komunikasi tidak hanya lisan atau verbal, tapi juga non-verbal. Banyak ya, non-verbal itu terkait dengan penampilan kita. Ya, dari ujung kaki, ujung rambut, dan gestur tubuh kita, cara kita menyapa, dan lain sebagainya. Itu namanya non-verbal. Jadi kalau mamanya mau ketemu dosen gitu ya, mau ketemu dosen, Assalamualaikum Ibu, jangan cuman begini, Assalamualaikum Bu, mau nanya Bu, itu enggak, kurang pas teman-teman. Jadi kalau ketemu dosennya nanti komunikasinya dari verbalnya, Assalamualaikum Ibu, oh iya Ibu, Bu mohon maaf Ibu, ini adalah gestur, non-verbalnya kalian ikut ya, dari bahasa tubuh kalian, kalian itu menunjukkan siapa diri kalian. Oh begitu ya Ibu ya, baik Ibu, terima kasih. Loh, meskipun ya dosennya nanti agak ketus gitu ya, agak-agak gimana gitu ya sama kalian. Aduh Mbak, aku sibuk, besok aja ya Mbak ya. Oh baik Ibu, tidak apa-apa Ibu. Mukanya kita tetap santai ya, profesional. Oh baik Ibu, nggak apa-apa Ibu, terima kasih banyak, besok ya Ibu ya. Iya Mbak, besok, baik Bu, besok saya konfirmasi kembali. Jangan, oh iya Bu, besok ya Bu ya. Itu kayaknya menunjukkan kalian kecewa dan lain sebagainya. Kalian boleh kecewa tapi jangan ditunjukkan kayak gitu ya. Kecuali kecewanya kalian itu terhadap seseorang yang ya
begitulah ya. Mungkin pasangan gitu ya. Harus jujur ya. Tapi kalau umpamanya hal-hal yang seperti ini profesional, kalian jangan terlihat emosi negatifnya di hadapan orang lain. Itu adalah komunikasi, teman-teman. Ya, tadi Bu Wenti udah ajarin teknik secara verbalnya, sekarang non verbalnya. Udah ya. Nah, ini tata riasnya ini mah nanti kalau ada pelatihan sama Bu Wenti ajarin. Ini ya teman-teman, ini baju-bajunya. Bu Wenti, kamu kenapa Bu Wenti ngajarin juga terkait dengan professional business dress for women dan men? Nanti Bu Wenti bilang ya. Gini, teman-teman ini adalah salah satu sekarang mah nggak dosennya, nggak mahasiswanya, wah hits banget deh. Pakaiannya lucu-lucu, keren-keren, kece-kece gitu kan ya. Ini adalah salah satu contoh, banyak contoh terkait dengan bagaimana kalian itu nanti ketika kalian bekerja. Tapi kalau mamanya kalian ngampus, Bu, boleh nggak ya Bu saya ngampus seperti ini, Bu? Boleh lah, siapa yang melarang kalian? Boleh banget. Guys, selama ya otak kita ini berbanding dengan kelakuan kita bebas bergaya guys ya. Bagus sekolahnya, bagus akademiknya, sopan santunnya bagus gitu kan ya. Ditambah nih penampilannya bagus. Aduh, luar biasa. Boleh teman-teman, jangan takut. Iki lo pakaian gaya. Nang kampus ya. Kelambian kok ngono. Apa urusannya gitu ya sama mereka gitu ya. Yang nyinyirin juga apa urusannya sama kamu gitu ya. Kita benar-benar harus menciptakan personal branding kita ya. Oh itu loh si idol. Oh itu loh Mbak Firda yang kalau ke kampus bajunya rapi. Itu personal branding. Oh itu loh Bu Helmina yang selalu ceria. Yang kalau mau ke kampus itu selalu aduh enak banget deh pakaiannya itu enak banget dilihat. Itu personal branding teman-teman ya. Boleh banget, jangan takut untuk dikomentarin. Mah hidup itu orang itu nggak akan ada benernya terus ya di mata orang lain. Tapi kalian harus selalu berusaha yang terbaik untuk kalian, untuk masa depan kalian. Kalau nanti dilihat, wah anak bu dosennya nih ya, arek iku loh, nanti kita ajak. Soalnya dia itu rapi, arek smart juga, penampilannya bagus. Beda, ada yang smart tapi penampilannya acak-acakan, nggak ya kurang menjual lah gitu ya. Ya nanti nggak bisa kepilih juga saingan kalian nanti ketika lulus itu ya. Banyak teman-teman, nggak hanya dari satu kampus aja, banyak. Jadi kalau kalian tidak persiapan dari sekarang membiasakan diri komunikasi kalian, nggak bisa teman-teman. Ya, jadi kalian boleh bergaya seperti apapun asalkan sama-sama imbang. Ya, smart, akademiknya bagus dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Kalau nanti itu kalau mau latihan ya. Nah, itu saja sih Bu. Mungkin saya bisa langsung praktik atau kita tanya jawab aja Bu. Bu Helmina. Ya, silakan Ibu Helmina ini udah. Baik. 40. Terima kasih Bu. Oke, baik Ibu. Materi yang sudah disampaikan menarik sekali ya karena kita rata-rata kan belajarnya pasti hanya memikirkan verbal aja tapi non verbal aja gitu ya. Ya, kita membagi open diskusi untuk peserta yang ingin menanyakan sekiranya masih belum jelas atau yang masih penasaran gitu, silakan di chat atau bisa langsung untuk menanyakan sekiranya apa yang masih kurang atau intinya masih bingung gimana sih public speaking di depan orang atau depan umum, kok saya masih gemeteran, gimana sih tips-tipsnya. Mari tanya pakarnya langsung, mumpung ada pakarnya. Ayo, silakan. Bu dosen boleh juga loh. Mari kita diskusi, kita sharing gitu kan ya. Iya. Buat teman-teman mahasiswa boleh on cam dulu. Bu Wenti ada hadiah nih. Ini dari saya kok Bu, ini pribadi dari saya nih ya. Ya. Teman-teman yang bisa nanti sedikit menyampaikan sedikit sambutan sedikit kayak yang Bu Wenti tadi tekniknya ya, mulai dari opening, body dan closing, ada buku metode penelitian. Siapa sih yang nggak butuh buku metode penelitian ini? Di bangku kuliah, semuanya butuh gitu ya. Butuh sekali. Butuh sekali gitu kan. Bu Wenti kasih deh nanti buat yang berani untuk bisa mencobanya atau Bu Wenti tunjuk nanti. Baik. Teman-teman, silakan teman-teman di on cam-kan dulu mungkin ya teman-teman. Oke. Masih menunggu ya ternyata. Bentar. Takut Bu, takut biasanya gitu. Takut. Ya. Untuk pertama kali. Sebentar.
Kalau gitu mungkin Bu Wenti mau bagi langsung aja. Bu Wenti, jangan takut teman-teman. Kadang teman-teman di kelas itu gini, aduh Bu Wenti wis mari nerangno rek, mari ini ditunjuk rek Bu Wenti rek, sopo iki ya. Itu biasanya Bu. Gitu ya Bu Helmina. Sama nggak Bu Helmina kalau di sana Bu Helmina? Sama. Kadang tuh grogi ditunjuk, habis itu kalau ditegur, pada ini aku salah ya Bu ya, kayak gimana gitu kan. Wajar, kita kan proses ya. Dulu Anda sebelum menjadi mahasiswa kan Anda dididik sama guru Anda ya, terus sekarang untuk menjadi mahasiswa Anda banyak presentasi di kelas, itu harusnya Anda belajar misalnya kan, belajar presentasi seperti apa. Jadi di sini itu kita menjembatani agar nanti Anda pada saat sidang skripsi itu nggak kaku, apalagi nanti di dunia kerja untuk presentasi target-target bisnis atau yang lainnya itu Anda bisa menyampaikan dengan baik di pimpinan Anda seperti itu kan. Jadi jangan malu-malu, mumpung di sini ada pakarnya. Jadi tanyain aja gimana sih Bu tips dan triknya. Nah, itu. Ayo silahkan, siapa ini? Nafal Uinsah. Silakan, ini saya baca chat. Iya, saya juga menunggu ini, Bu. Kok tidak muncul anaknya? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan, Nafal. Iya, jadi gini, Bu. Terima kasih udah nyadarin saya kalau misal komunikasi itu ternyata nggak dari verbalnya aja, tapi dari non-verbal kayak berpakaian dan grooming. Tapi gini, Bu, saya itu sering ngalamin ketika berbicara, nyampein sesuatu, poinnya itu ada, tapi cara nyampeinnya itu kadang miss gitu. Miss ke pendengarnya, nyampein, tapi ada pendengar itu yang kayak miskom ya. Jadi apa ya, gimana ya Bu ya? Mungkin dari step-stepnya Ibu Wenti bisa jelasin gimana cara nyabarin poin-poin yang misal kita itu udah punya poinnya, tapi cara nyampeinnya mungkin salah gitu. Cara menyampaikan salah poinnya. Misalnya begini, Nafal. Oke, Nafal kita diskusi dulu ya, Nafal ya. Nafal, bukan novel. Iya, Nafal, Bu. Nafal, 2020, angkatan 2020. Angkatan 2020, ya. Benar ya? Iya. Semester 3 ya. Nafal, terima kasih banyak. Nah, ini udah berani gitu ya, udah berani. Ini adalah salah satu kunci kalian bisa nanti keluar kalau umpamanya udah lulus. Ini adalah bekal kalian bisa berani bicara dulu. Baik, Nafal. Yang ada beberapa kemungkinan yang ditanyakan oleh Nafal. Begini, kadang kita menyampaikan sesuatu ketika presentasi, poinnya itu adalah cara kita yang kurang pas. Ya, itu yang pertama. Bentar, ini yang pertama ya. Misalnya gini, saya tuh pengen menyampaikan bahwa poinnya itu adalah mari kita koordinasi bersama-sama. Cuman temen kamu ya di organisasi ataupun di kelas, emang kita nggak pernah koordinasi. Aku loh sering koordinasi. Iya nggak, Nafal? Itu perkiraan yang pertama, ya kan? Kayak awake dhewe gak tahu koordinasi. Awake dhewe ki wis sering koordinasi, kok nae sing gak ngerti, kok nae sing gak tanggep. Aduh ya, jangan kayak gitu ya teman-teman, yang elegan gitu kan ya. Yang elegan kalau umpamanya kalian nanti bertanya ataupun kalian itu menanggapi. Itu yang pertama, karena beda pemahaman, jadinya miskomunikasi. Maksudnya si Nafal adalah, ayo kita jaga koordinasi kita. Selama ini koordinasi kita udah bagus gitu ya. Cuman kalau memang lebih ditingkatkan lagi, kita bersinergi satu sama lain, itu akan luar biasa banget loh teman-teman. Umpamanya kalau di kelas, kalau ada tugas, gak usah sok-sokan bilang, gak usah di-share kok ceknya mereka goboh gitu kan ya. Nah itu ya, nggak boleh, jangan jahat-jahat kalau kuliah ya, sama teman satu kelas tuh harus kompak ya. Ojo iri-irian, ingat, dosen kalian mungkin nggak tahu, teman kalian mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang kalian lakukan ya. Ingat itu ya, sekecil apapun yang kalian diamkan, yang kalian simpen, Tuhan ngerti loh ya. Tuhan ngerti. Jangan sampai kalian itu mendustai dan kalian mengkhianati teman kalian sendiri. Ya. Yang kedua yang disampaikan oleh Nafal adalah poinnya. Gini nak, tipsnya ya Nafal ya. Ketika kita biar gak miskomunikasi, kamu benar-benar harus pakai non-verbalnya yang bagus. Misalnya poin yang pingin Nafal tuh sampaikan adalah satu, jaga koordinasi. Ini Bu Wenti epo-epo ya, contohnya ya. Yang satu adalah perbaiki koordinasi, yang kedua adalah sinergi, yang ketiga adalah keaktifan di dalam organisasi. Ini misal aja,
si Naval ketua himpunan ya, himpunan mahasiswa manajemen misalnya. Teman-teman, saya ingin menyampaikan 3 hal poin penting dalam acara meeting atau rapat hari ini. Yang pertama, muka nih ya. Gesturnya, Naval, gesturnya. Ojo kamu bilang, baik teman-teman, hari ini tuh saya akan menyampaikan terkait dengan ya apa aja deh yang hari ini bisa saya sampaikan. Apa sih ngomong apa sih, Val? Ngomong apa sih ya? Padahal Naval itu udah siap ngasih gitu ya, ngasih yang namanya poinnya. Tapi Naval nggak bisa penyampaiannya, intonasinya. Orang bicara itu kayak orang nyanyi, teman-teman. Dinamikanya dimainkan, gesturnya dimainkan ya. Kalau kamu tahu Nasar itu ya, Nasar KDI itu luar biasa dia itu. Bagus buat saya. Gerak tubuhnya itu benar-benar bagus ya. Jadi Naval, yang pertama adalah gestur, perhatikan Naval. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kedatangannya hari ini di acara meeting atau rapat koordinasi Himpunan Mahasiswa Manajemen. Teman-teman, poin pertama yang harus saya sampaikan adalah terkait dengan koordinasi. Kamu sebenarnya kita tuh pengen menyampaikan koordinasi itu kan kayak kita menyinggung gitu kan ya Naval ya. Menyinggung orang lain seolah-olah kalian itu tidak koordinasi nggak bagus. Tapi ketika Naval gestur bahasa tubuhnya begini, beda Naval. Beda nih ya, lihat ya Naval ya. Tolong Rek dijaga koordinasinya. Ini yang pertama. Beda kalau umpamanya, baik teman-teman, mungkin bisa dijaga ya koordinasinya. Selama ini udah bagus nih, tapi saya pengen lebih ditingkatkan lagi nih koordinasinya. Lebih adem, ya kan Naval ya. Yang nerima pun enak ya. Yang kedua, berarti gestur ya. Ingat, gestur dijaga Naval. Gesturnya. Jangan kalian seolah-olah itu ngejudge orang lain tuh salah gitu ya. Ngejudge kalau kamu tuh yang paling benar gitu. Jangan. Kalian itu benar-benar saling berkoordinasi di rapat tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dinamikanya. Jangan monoton kalau ngasih. Yang pertama ya koordinasi, kedua sinerginya kalian, yang ketiga adalah terkait dengan keaktifan. Apa coba gitu ya. Hidup mah dinamis gitu, apalagi kita menyampaikan harus dinamikanya ada. Dan yang kedua teman-teman adalah naik turun, jangan monoton ya. Gestur, dinamika ya, naik turun nyampaikannya. Yang kedua adalah sinergi. Sinergi kita yang saya lihat udah luar biasa. Tapi saya tahu kemampuan teman-teman dalam bersinergi itu lebih dari ini. Ayo dong kita tingkatkan lagi nih sinerginya nih. Ya, itu ya. Yang terakhir adalah intonasi, itu yang penting, intonasi. Intonasi itu penekanan, Naval, ya. Mana yang harus diperhatikan sama teman-temannya? Oh, 3 poin. Dan yang ketiga adalah keaktifan. Nah, itu intonasinya kan pas gitu ya. Komunikasi saya bilang seperti orang lagi nyanyi gitu ya, dinamika, kontrol pitch dan lain itu nanti pelatihan. Ini kan workshop gitu ya, nggak cukup mas sejam gitu ya. Nanti lah undang lagi Bu Wenti mah ya, jangan lupa dikontak Bu Wenti ya. Itu teman-teman, ya Naval ya, gesturnya, dinamikanya, sama intonasinya Naval. Insya Allah nggak akan salah paham. Dan ketika berkomunikasi teman-teman, ini poinnya. Ini penting banget teman-teman, Naval dan teman-teman. Sabar, sabar, ya, mengalah. Kita tuh kadang ngerasa pendapat kita tuh benar, dia nggak benar, nggak usah gontok-gontokan, ya kan? Orang tuh mah dilihat dari cara penyampaiannya. Kalau kamu sebagai ketua, ada teman kamu yang berbagi pendapat terus kamu cut, kamu potong, kamu lempar dia, wah itu akan menurunkan harga diri kamu. Jangan sampai menurunkan harga diri kita hanya gara-gara hal sepele saja. Aduh, Eman, kamu dari kecil udah baik-baik gitu ya personalnya, cuman gara-gara itu kamu langsung buka iso ngono dong, ngono dhisik ta lho. Awakmu iki kanan. Waduh. Kalau nanti, oh baik, terima kasih. Ingat, gestur, dinamika, dan juga intonasinya. Insya Allah nggak akan salah paham. Begitu Naval. Gimana Naval? Iya sih Bu, cuman gini, yang saya bingungkan itu kan saya ngidolain public speaker kayak Raditya Dika. Yes. Itu penyampaiannya itu kan santai gitu kan Bu. Tapi kalau misalnya lihat teman-temanku yang mungkin public speakingnya bagus gitu, mesti kayak menggebu-gebu gitu Bu. Ya, jadi kayak ngikut aja gitu. Tapi saya tuh lebih suka sebenarnya tipe-tipe penyampaian seperti Raditya Dika. Ya. Itu menurut Ibu gimana Bu Raditya Dika? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus juga. Teman-teman,
influencer itu tuh sekarang banyak ya kan. Influencer sekarang banyak terkait dengan ada Panji, ada Helmi Yahya, ada Raditya Dika sebagai seorang stand up comedy. Orang stand up comedy itu cerdas-cerdas buat saya karena sebelum mereka stand up, materi mereka udah benar-benar siap, ya kan. Cuman permasalahannya di sini adalah gini Naval, kita semua mempunyai karakter yang berbeda-beda, ya kan. Demografi, Raditya orang Jakarta kah? Saya nggak tahu ya, orang Jawa Barat atau Jakarta. Kita orang Jawa Timur, keras gitu kan ya. Orang Jawa Timur kan ya. Orang Jawa Timur beda dengan orang Jawa Tengah. Teman-teman, kalian boleh meniru gayanya dia, tapi kamu tidak akan punya ciri khas. Kalau kamu meniru si dia, kadang tidak sesuai dengan karakter kita dari kecil. Ya kan? Kita udah dididik dan pikiran kita, sikap kita biasanya itu adalah Jawa Timuran. Kalau kamu lawannya adalah orang Jawa Timur, audiensnya kamu adalah orang Jawa Timur, jangan pakai cara orang Jawa Barat. Pernah saya mendengar Bapak Helmi Yahya bilang begini, teman-teman, ketika kamu berbicara di depan umum, jangan pakai gaya kamu. Ya, pakai gayanya si konsumennya, audiensnya kamu. Saya besok ke Jawa Barat nih, wah orang Jawa Barat tuh seperti ini. Ya kan? Wah, besok saya nih sama anak semester 1 nih. Wah, besok saya sama kakak tingkat nih ngobrolnya. Bedain teman-teman, nggak usah jauh-jauh ke Raditya Dika. Kalian berbicara di hadapan anak semester 1 sama anak semester 7, udah jauh banget. Jadi kalau kita masih memakai cara kita itu sesuai dengan keinginan kita, nggak akan nyocok, apa ya istilahnya ya, nggak akan ketemu. Ya kan? Karena kamu berbicara sesuai dengan keinginan kamu, bukan sesuai dengan keinginan konsumen, kalau istilah marketingnya. Makanya kenapa saya bilang egonya agak diturunin, sabar. Boleh Bu, saya suka banget sama Raditya Dika Bu, sama si Deddy Corbuzier, sama siapa. Guys, kita beda level, bukan level masalah apa ya, bukan. Kemampuan kita, karakter kita tuh beda. Jangan dipaksakan. Ingat, berbicara di mana saja, dilihat audiensnya. Bicara sama adik tingkat, berarti kita turunkan nadanya, ya kan? Bicara sama kakak tingkat, boleh kritis tapi tetap harus sabar. Itu sih, boleh. Cuma kan kadang gini Naval, lu so asik mah gitu ya, santai. Padahal orang Uinsa nggak seperti itu, piye terus kamu? Nggak diterima kamu sama teman-teman di Uinsa kalau kayak gitu, ya kan? Jadi diri sendiri boleh, tapi terkadang kita harus memang menyesuaikan dengan lingkungan kita. Nggak boleh lingkungan harus nuruti kamu. Ya wes, ini kebiasaan teman-teman. Ya wes ngene lah aku kon gak seneng ya wes sakarepku cuawaan kayak aku gak iki kayak sakarepku repku. Guys, nggak boleh ya. Nggak boleh banget gitu. Lambe-lambeku kok kelambiku. Iya, siapa juga yang bilang itu mulut-mulut saya gitu kan ya. Teman-teman, dilihat kondisinya, ya kan? Kalau itu di ruangan kalian, di kos-kosan kalian, boleh kalian teriak-teriak. Tapi kalau udah ada di kampus, mau nggak mau kita benar-benar yang namanya pencitraan. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencitraan itu tidak salah. Membentuk citra loh ya, image, gambar tentang diri kita. Ariku, sakjane ariku cuawaan, itu enggak apa-apa kalau di belakang. Tapi kan di depan dia, wih, manis banget, ya kan? Boleh bukan? Boleh banget teman-teman, boleh banget. Jadi jangan kalian itu cuawaan di mana-mana, sampai kemana-mana tetap cuawaan, nggak bisa. Intinya Naval, ikuti dulu konsumen kalian. Ibaratnya orang jualan, kita jualan itu bukan mengikuti, aku pengen dodolan telur asin, padahal di sana di area situ nggak ada yang suka telur asin. Ya apa terus Naval? Ya nggak sih Naval? Ya, boleh Naval, kita boleh banget belajar dari Raditya Dika, Panji, Deddy Corbuzier, dan lain sebagainya. Boleh, ambil yang baik-baiknya, kita serap, kita aplikasikan sesuai dengan konsumen kita. Gitu Naval. Gimana Naval? Ya Bu, udah gitu aja. Kasih Bu Enti. Ya, salam kenal ya Naval ya. Mungkin ada lagi teman-teman, Bu Helmina. Saya terlalu semangat kayaknya Bu Helmina ini. Seru, tapi biar anak-anak yang belajar semakin tambah wawasannya ya kan. Jadi pada intinya sebenarnya kita boleh meniru orang lain boleh, tapi kita juga harus tahu ya pasarnya itu seperti apa. Jadi tidak bisa memaksakan, apalagi kalau levelnya saja intinya kita tuh masih belum terbiasa gitu. Jadi pada intinya itu harus membiasakan lebih dulu gitu.
baru nanti Anda bisa seperti kayak Deddy Corbuzier atau Raditya Dika, kan seperti itu. Benar, Bu. Jadi ya harus melihat audiensnya juga seperti apa. Jadi nggak bisa dipaksakan juga ya Bu Wenti ya. Itu kadang teman-teman itu kan memaksa anak muda ya Ibu ya. Anak muda memang saya memaklumi lah. Cuman kalau umpamanya dari sekarang kita sebagai dosen, sebagai pendidik nggak ngasih tahu kok rasanya PA gitu ya Bu ya. Betul. Jadi benar teman-teman, kalau kalian masih muda, enggak apa-apa. Ego itu memang semua anak muda seperti itu. Tapi kalau dari sekarang kalian bisa bijaksana, Masya Allah ya, lulus kalian mah gampang mau cari kerjaan seperti apa. Allah itu nggak pernah berkhianat teman-teman. Aduh, Mama Dede nih mah. Mama Dede nih. Ya, itu Bu Helmina silakan. Selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Novia Agustin. Monggo Mbak Novia, mau ditanyakan apa? Iya Bu, izin bertanya. Silakan Novia. Bagaimana tips dari Bu Wenti kalau misalkan kita itu sering nervous gitu Bu. Kalau kita mau nyampein sesuatu sebenarnya udah mau disampein, tapi terhalang oleh nervous jadi ngeblank gitu Bu. Ngeblank. Bagaimana nih tips dari Bu Wenti? Ya. Siap. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Saya langsung jawab ya Bu Helmina ya. Silakan Bu, silakan. Oke. Novia, thank you atas pertanyaan ini. Sebenarnya pertanyaan sering dirasakan sering disampaikan oleh teman-teman, baik subscribernya Bu Wenti ataupun teman-teman di kelas, gitu ya. Bu Wenti kan ngajarnya komunikasi. Itu sering terjadi. Buat Bu Wenti, Novia, yang pertama, ketika kamu biar gak ngeblank ya, Novia ya. Aduh, bismillah aja lah ya. Percaya diri. Aduh, Bu, masalahnya aku gak percaya diri, Bu. Ya apa terus, ya kan? Masalahnya aku gak percaya diri tuh loh, Bu. Makanya tuh grogi, Bu. Gini loh, teman-teman. Kalau kalian lagi berbicara di depan umum nih ya, atau di kelas, teman-teman, kalian harus tampil sebaik-baiknya di kelas. Cari muka tuh lah sama dosen tuh ya. Gak apa-apa. Ya, siapa yang bilang nggak boleh cari muka untuk kebaikan? Bolehlah di kelas itu ya. Kalian tuh kayak yo ngerti-ngerti yo wis ya. Jadi kalau umpamanya di kelas percaya dirinya ditambah biar nggak grogi. Misalnya nih ya. Oke, hari ini yang pasti jelas doa ya. Bismillahirrohmanirrohim lah ya. Itu udah pasti. Percaya dirinya kalian harus benar-benar ditambah dengan cara apa? Belajar pasti. Yang malamnya harus siap pasti. Tapi kalaupun kalian nggak siap, ini kalau yang Bu Wenti lakukan. Masuk kelas nih, oke, aku hari ini presentasi, aduh, mana materi ini kurang teko, ya kan, temen ini juga belum ngirim, aduh, ya opo ya. Cuman Bu Wenti merasa, oke, I'm queen here. Semua mata akan tertuju sama saya. Kalau enggak saya percaya diri, habis nih saya hari ini. Ya kan? Jadi ketika saya ngomong di depan umum gitu kan ya, saya merasa diri saya ini ya adalah queen yang akan diperhatikan oleh orang lain. Ya, jadi saya benar-benar bisa percaya diri karena saya merasa kalau umpamanya saya tuh bisa. Kalau ada kurang-kurangnya, nggak apa-apa, saya siap dikritik. Kalian grogi, kalian tidak percaya diri karena tidak siap dikritik teman-teman, ya kan? Oh, orang itu gila ya, maunya bagus terus gitu kan ya, nggak ada. Ya, teman-teman, gak ada semua penampilannya itu pure 100% bagus. Itu yang perlu kalian tanamkan di pikiran kita. Ketika mau presentasi, pasti ada kurang-kurangnya, pasti. Tapi kalau kalian udah memikirkan dari awal, aku siap, apapun resikonya, udah gas, dah ngomong deh di depan itu kan ya. Harus percaya diri dulu, Novia. Harus banget gitu ya. Apapun nanti hasilnya, ada kekurangan di pas kalian itu melakukan presentasi, nggak apa-apa, nanti dosennya akan nambahin, ya kan? Nanti teman-temannya mungkin akan nanggapin, Mbak, kayaknya tadi yang disampaikan salah. Nggak apa, oh iya, mohon maaf, tadi ada kekeliruan sedikit. Terima kasih atas perbaikannya dan juga masukannya. Legowo kalau kita dikritik dan dikasih masukan. Masalahnya cuma satu, kita nggak mau terlihat tidak baik di depan orang lain. Oh my God, ya. Janganlah seperti itu ya. Nggak ada teman-teman, semua orang itu pasti ada kurang-kurangnya ya. Jadi kalau pengen kalian nggak grogi ketika mau presentasi, siap tidak siap, tetap percaya diri.
Tanamkan dalam pikiran, gak ada yang sempurna ketika kalian berpenampilan. Sekelas Agnes Monica, ya kan? Sekelas Siti Nurhaliza, Anggun, dan lain sebagainya. Itu pasti ada kesalahan. Salah lirik lah, salah masuk nada lah, salah tempo lah, itu pasti ada. Gitu kan ya. Kadang mic-nya yang kurang gimana, tapi lihatlah, profesional mereka. Ya kan? Waduh, mic-nya gak iso gitu. Ya apa caranya gitu? Gitu kalau Agnes Monica dan lain sebagainya. Itu Novia ya. Novia benar-benar harus siap dengan terima kritikan. Emang ya teman-teman ada Bu En, masalahnya gak ono kritikan membangun. Semua itu menghancurkan Bu En. Kan sakit hatiku Bu En. Guys, itu kan pikiran kalian ya kan. Tapi cobalah dipikirkan kembali, Mbak. Oh ya teman-teman, ini masukan sedikit buat teman-teman ya. Kalau mau mengkritik, ngasih masukan sama teman presentasi, tipsnya adalah begini teman-teman. Kalian hargai dulu, ya, hargai dulu. Komentarin baik-baiknya dulu. Jangan langsung jelek-jeleknya. Misalnya nih ya, Mbak Novia udah presentasi. Kalian harus bilang begini. Terima kasih Mbak Novia atas penyampaiannya, luar biasa sekali materinya dan juga presentasinya dan juga timnya. Ada sedikit di sini yang perlu diperbaiki. Nah, masuk begitu ya. Jangan langsung, Mbak, tadi kok bilangnya seperti ini, kok begini. Kalian tuh melihat jeleknya orang terus ya. Jangan dilihat jeleknya aja, tapi kalian lupa ada baik-baiknya tadi. Ya enggak? Paham ya? Kalau mau komentari presentasi teman, hargai dulu yang baik-baiknya. Ya, wah presentasinya luar biasa. Saya sudah memahami di beberapa part. Mungkin ada beberapa part yang perlu saya kasih masukan atau saya tanyakan nih. Nah, gitu ya teman-teman. Paham ya? Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh yang namanya pertama tadi nggak boleh kalian itu tidak percaya diri. Kalau pengen percaya diri, pastikan kalian harus terima masukan ataupun kalian harus terima kritikan dari orang lain ya. Kalau komentari baik-baiknya dulu, baru di komentari yang kurang, tapi dengan bahasa yang bagus. Biar pertemanan kalian juga bagus. Oke, itu Bu Helmina. Ada lagi ya ini ya. Ada lagi. Silakan untuk siapa yang bertanya. Sudah puas ya Mbak Novia? Apa? Gimana Mbak Novi? Sudah. Terima kasih Bu Wenti. Oke, siap Novi. Silakan untuk Mbak Evita Puspaningrum. Silakan. Mana nih Mbak Evita nih? Oke, Mbak Evita. Ya, Bu, saya mau tanya, ketika kita melakukan presentasi, tiba-tiba di tengah-tengah itu kita melakukan kesalahan dalam kata-kata gitu. Ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi kesalahan kita tersebut? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Itu kesleo gitu nggak sih, Evita? Ya, bisa kesleo terus ya ribet gitu lah, Bu. Ribet kan? Ya, teman-teman, jawabannya mah gampang kalau ini, ya kan? Ketika kalian MC, ketika jadi moderator, ketika kalian nanti ngomong di depan umum, ada kata-kata yang beribet atau ada kata-kata yang kesleo. Misalnya nih ya, Bu Enti nih ya, kalau umamanya lagi MC nih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Hari ini kita akan makan maksi gitu kan ya. Harusnya kan makan siang gitu kan ya. Kita akan makan siang. Intinya apa? Langsung ditindih. Ada kata serimpet, nggak usah minta maaf. Nggak salah, kalian punya salah sama siapa? Nggak ada. Orang kalian cuma serimpet doang, nanti minta maaf kepada audiens. Nggak perlu, ya. Nggak minta maaf, nggak apa-apa, teman-teman. Jadi yang seperti Bu Enti tadi bilang, kalau umpamanya keserimpet, umpamanya kalian itu salah dalam pengucapan kata, langsung ditindih. Baik, teman-teman, saatnya kita akan melaksanakan makan siang. Nah, gitu kan ya. Boleh, nggak ada apa-apa. Maaf, maksud saya adalah makan siang itu menandakan itu ngetoi banget kalau kalian salah gitu kan ya. Ditindih aja, nggak apa-apa, nggak perlu minta maaf juga. Itu sarannya Bu Wenti sih ya. Baik, kita mulai acara maksinya makan siang bersama. Nah, saya sudah bilang maksi ya, karena kebiasaan ya kalau ngomong sama teman pasti bilang maksi gitu kan. Akhirnya saya tindih langsung. Mari kita teman-teman bersama-sama menikmati makan siang bersama di Aula D3 dengan para audiensi lainnya. Gimana Evita? Gitu maksudnya Evita. Ya.
Baik, Bu. Ya. Terima kasih atas sarannya. Langsung ditindih aja ya teman-teman, langsung ditindih. Nggak usah, maaf, maksud saya adalah makan siang. Kalian kayak udah berbuat dosa besar gitu kan ya. Itu yang membuat kalian drop pasti di depan panggung. Serius. Kalian udah merasa banget, aduh aku salah, gopo wes, gopo. Ya, jangan, langsung ditindih aja. Kita masih bersama makan siang bersama dengan audiensi di Aula B23. Terima kasih. Sok-sokan ya kok yo kan, padahal ono salah nih gitu kan ya. Bodo amat, yang penting kita bisa menutupinya. Gitu Bu Helmina. Iya Bu, benar. Soalnya kadang kan kita juga ini ya, kalau ngajar, ngomong depan umum, lidah ini keluh, keplecok kemana-mana gitu kan. Tapi ya memang harus mengatasinya seperti itu. Kalau nggak kayak gitu ya, apa ya, maksudnya langsung nanti blank. Presentasi selanjutnya masih blank gitu. Benar, itu Bu, benar. Kalau kalian nanti fokus sama satu kesalahan, ke belakang ngeblank semua. Aduh, aku salah, aduh, aku izin. Iya, langsung. Gitu ya. Ini buat Mbak Firda. Iya. Gimana Mbak Evita? Evita jelas ya. Langsung ditindih Evita. Ya, makasih. Iya. Ada yang lagi? lain lagi? Apa kita giveaway aja Bu? Sekarang? Iya, giveaway. Ada yang berani ngomong enggak? 3 menit aja atau ya 3 menit aja terkait dengan cara bicara kalian. Gratis 1 buku. Atau nanti saya pilih. Ada yang berani? Tadi ada, kayaknya ada ya. Kayaknya tadi ada, saya sudah memilih sebenarnya ya. Tapi kalau ada yang berani, saya kasih waktu. Tapi kalau nggak ada yang berani, saya pilih aja tadi dari yang sudah bertanya-tanya tadi, gitu ya. Coba ada yang masih berani untuk berbicara? Susah Bu, aduh aku takut Bu. Bu, sungkan Bu. Padahal ya cuma ngomong doang gitu kan ya. Misalnya kan gini, ini kan misalnya gini, kalian mau membicarakan terkait motivasi kalian untuk kuliah gitu kan ya. 3 menit umpamanya, nggak sampai lah, karena cuma 1 menit aja ya. Kalau Bu Wendy ngasih tugas mahasiswa saya 1 menit ngomong kayak gitu ya. Baik, terima kasih. Nama saya Wendy Krisnawati, saya berasal dari Probolinggo dan sekarang saya berada di Surabaya melanjutkan studi saya. Itu udah perkenalan ya, pernyataan, ada nama, alamat, tempat tinggal, dan sekarang masuk ke body. Baik, keberadaan saya di Surabaya pastinya adalah untuk menuntut ilmu untuk masa depan saya dan juga keluarga saya. Nah, udah setelah itu closing, udah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan dan berkah untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Saya Wendy Krisnawati, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berani? Ada yang berani? Mbak MC berani nggak? Mbak MC-nya berani nggak? Jangan takut ya teman-teman, jangan takut. Tapi kalau nggak ada yang berani juga nggak apa-apa. The first time, kayak soalnya Bu ketemu sama saya Bu, ya kan? Betul. Pertama kali baru tahu ilmunya seperti ini Bu. Ya baru tahu ilmunya seperti ini, nggak apa-apa. Saya akan pilih, nanti saya titip ke Ibu dosen yang ada di sana. Saya pilih nanti dari 3 penanya tadi. Gitu ya. Gitu aja Ibu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi ya, karena mungkin juga karena keterbatasan waktu juga. Cuma sejam aja. Iya, sejam aja. Ini sebenarnya menarik sekali ya, karena public speaking tuh harus memang ada prakteknya, biar kalau kita lagi offline itu lebih enak sebenarnya. Jadi kita bisa berbicara gestur gitu kan, attitude-nya gimana gitu. Siap. Jangan lupa loh Bu, diundang lagi nanti. Kita main, siap. Kita selalu memfasilitasi. Iya. Siap Bu Helmina, terima kasih banyak. Ya. Karena keterbatasan waktu kita ya, sehingga mungkin diskusinya juga terbatas karena ruang dan tempatnya juga terbatas. Maka jika teman-teman masih penasaran banget, tadi sudah di-floorkan bahwa Bu Enti ini juga punya channel, ada IG, ada YouTube, ya kan? Nah itu sudah dilihat ya, itu di screen. Di Wendy Krisna ya teman-teman. Wendy Krisna, itu teman-teman bisa belajar di sana tentang public speaking, bagaimana caranya menjadi MC atau moderator yang baik, sekiranya seperti itu, atau presentasi
untuk di kelas atau nanti presentasi kerja seperti apa, karena ada perbedaannya pastinya ya kan. Nah, jadi dari webinar ini saya menyimpulkan verbal dan non-verbal itu semuanya penting gitu. Tapi kita harus mengedepankan, kalau misalnya personal branding, Anda harus mengedepankan non-verbal dulu, sekiranya seperti itu ya. Non-verbal dulu itu dimulai dari mana? Anda bisa memulainya dari cara berpakaian, cara Anda make up seperti apa, baju Anda tata, ya kan, gaya penampilan rambut, jilbab, pakaian yang sekiranya bisa menempatkan diri Anda di acara itu gitu. Kalau waktunya formal ya formal, kalau waktunya casual ya casual gitu ya. Jadi jangan kayak anak gembel atau yang sekiranya orang itu kalau melihat Anda itu nggak yakin gitu sekiranya kan ya. Jadi Anda harus membuat kepercayaan diri dulu dalam diri Anda itu. Seperti apa? Nanti orang itu kalau lihat itu langsung, wah orang ini seperti ini ya gitu. Jadi first impression itu penting. Jadi itu yang harus kita bangun dari segi non-verbalnya. Nanti verbalnya baru nanti mengikuti gitu. Kata-katanya bagaimana, diolahnya seperti apa. Wajar kalau kita pertama kali ngomong di orang banyak itu terbata-bata atau tidak luas sekiranya seperti itu wajar karena kita masih minim pengalaman gitu kan. Nanti kalau sudah Anda pupuk nanti akan menjadi padi ya enggak. Ya nanti Anda akan bisa matang gitu istilahnya kan. Nanti Anda bisa siap seperti kayak Helmi Yahya nantinya, Raditya Dika yang Anda panut. Nah itu. Karena mereka juga ada prosesnya, enggak ujuk-ujuk langsung menjadi seperti ini, enggak. Semuanya harus ada proses. Gitu ya. Jadi terima kasih Ibu Wenti untuk pemaparannya, menarik sekali ya materi hari ini. Diskusinya juga menyenangkan sekali, tapi mungkin karena memang keterbatasan waktu ya. Jadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kembali ke acara webinar ini kepada MC ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Firda, baik, mohon terima maaf kasih. Firda. Sebelum ya. masuk ke Firda, sedikit lagi tambahan dari Ibu Wenti. Teman-teman, satu hal yang pasti, good looking itu tidak dilihat dari seberapa cantik, putih ya, seberapa ganteng kalian itu bukan, tapi good looking bagaimana kalian bisa ya mengemas diri kalian sebaik mungkin. Bukan seberapa ganteng dan putihnya kalian dan seberapa mahalnya skincare kalian. Tidak. Tapi bagaimana kan bisa mengemas diri kalian, itulah good looking ya. Bu, aku nggak secantik mereka, Bu. Aku nggak ada yang kayak gitu ya. Tapi kalau kalian mengemas dengan sebaik-baiknya, dengan komunikasi nonverbal tadi yang saya sampaikan, baju yang rapi ya, penampilan yang rapi, gestur tubuh yang bagus ketika berbicara, kalian sudah masuk kategori good looking, teman-teman ya. Cantik mah bisa, nanti gampang ya kan. Skincare tuh banyak ya kan. Sudah gampang kayak gitu ya, bukan masalah seberapa ganteng, cantik, putih, tidak. Tapi bagaimana kalian bisa mengemas diri kalian hingga tahu personal branding kalian seperti apa. Itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan kepada Mbak Firda. Silakan Firda. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para penanya dan peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapat bisa dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita tutup bersama, diinformasikan kepada seluruh peserta, silahkan menyalakan kameranya karena akan ada sesi dokumentasi. Oke, silakan.